Kapan kita sebagai orang muslim dituntut untuk melaksanakan sholat gaib atau qunut nazilah? Sholat gaib ada 3 pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh mutlakon, ada yang mengatakan boleh mutlakon, ada yang mengatakan fihi tafsil, fihi rincian. Dasar yang dipakai adanya sholat gaib, dasar yang dipakai untuk sholat gaib adalah perbuatan Nabi kepada Raja Najasyi. Itu dasar utamanya. Perbuatan Nabi kepada Raja Najasyi itu adalah sholat gaib. Nah, di dalam kaidah usul ada yang namanya hasrun hal. Ada hasrun hal. Terbatasi sesuai dengan keadaan. Karena hukum asal yang namanya sholat jenazah itu harus ada jenazahnya. Namanya aja sholat jenazah. Nah, boleh kita sholat gaib itu manakala harus ada dalil yang membolehkannya. Dan membolehkannya itu terbatas dengan keadaan. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan perbuatan Nabi ke Raja Najasyi, berarti apa? Boleh Anda sholat gaib manakala keadaannya seperti Raja Najasyi. Apa itu Raja Najasyi? Yuksha, dikhawatirkan tidak ada orang yang menyolatinya. Sedangkan dia adalah seorang muslim. Baru Anda boleh sholat, gaib. Adapun perbuatan sebagian orang yang pemimpinnya meninggal, lalu apa? Disolati gaib, padahal itu sudah disolati, nggak perlu. Kenapa? Abu Bakar meninggal, nggak ada orang Yaman nyolati, nggak ada orang Sam nyolati, nggak ada nukilan. Bahkan Syekhul Islam dalam kitab Majmu' Fatawa meniadakan adanya, tidak ada penukilan sama sekali, nggak ada. Maka berarti sholat gaib itu disyariatkan manakala kondisinya semisal apa? Semisal kayak Raja Najasyi. Orang-orang yang meninggal di Palestina, pertanyaannya mereka ada nggak nyolati di sana? Ketika ada, nggak perlu kita. Kalau ada, kalau tidak ada, ya perlu kita. Semua terikat dengan sudah ada nggak yang menyolatinya. Ini satu. Yang kedua, terkait dengan sholat nazilah. Terkait dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu sebuah kunut yang itu kaitannya dengan sebab. Ketika ada sebab, maka ada kunut nazilah. Nah, apa sebab disyariatkan kunut nazilah? Manakala ada seorang muslim atau kaum muslim atau negara Islam, dia dibantai oleh musuh, dibunuh oleh musuh, maka selayaknya seorang muslim untuk menjalankan al-muslim akhul muslim, maka dia berdoa kepada Allah, doa laknat kepada mereka. Oleh karenanya di kutub-kutub fikih, kunut nazilah itu disyariatkan lisababin ma. Ketika ada sebab, maka ada kunut nazilah. Maka untuk kasus sekarang ini, untuk Palestina ini, saya berpendapat dan telah didukung oleh banyak para ulama juga, disyariatkan untuk kunut nazilah. Kenapa? Karena kondisi Palestina dibantai oleh orang-orang non-Islam, dibantai. Anda nggak usah berpikir tentang apa itu Hamas, Sunni atau Lasabi Sunni. Anda nggak usah mikirin ini. Apa mikirin ini? Sekarang dia Muslim apa enggak? Itu dulu. Palestina itu dibantai Muslim apa enggak? Kalau mereka itu orang Muslim, sudah.
Berarti ada kewajiban kita sebagai seorang muslim membantunya dengan cara kunut nazilah. Maka pendapat yang paling kuat disyariatkan kunut nazilah. Bisa dipahami? Apalagi MUI, Majelis Ulama Indonesia juga memfatwakan untuk kunut nazilah. Maka sudah, kita sebagai seorang muslim bisanya hanya ini. Sampai berapa lamakah kunut nazilah itu? Sampai sebabnya hilang. Wong namanya sesuatu itu tergantung sebab. Sebabnya nggak ada, ya ininya nggak ada, musababnya nggak ada. Ketika masih ada sebab, ya ada musabab. Maka sampai kapanpun, kalau memang Palestina itu dibantai, maka kewajiban seorang muslim membantunya dan membantu kita bisa dengan kunut nazilah. Begitu.